Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu wal ishruna anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamah bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nas ala agniya'i bi Sulaiman bin Daud. Ini makalah yang ke-26 anin nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yahtaju, akan berhujjah, akan berargumentasi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bi arba'ati anfusin, dengan 4 orang, ala arba'ati ajnasin, yaitu kepada 4 golongan manusia. Jadi ketika manusia dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berhujjah. Berhujjah itu akan ditanyakan oleh Allah 4 golongan manusia, ya. Jadi tidak ada satupun waktu itu manusia di hadapan Allah yang beralasan untuk tidak ibadah. Semuanya akan ditanya. Kemudian golongan yang pertama yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berhujjah ala agniya'i bi Sulaiman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang kaya, kata Allah, kenapa engkau tidak beribadah? Padahal bi Sulaiman bin Daud, sesungguhnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah nabi yang paling kaya. Karena yakullahum taraktumul ibadah. Sebagaimana Allah kemudian bertanya lagi, lima taraktumul ibadah, kenapa engkau orang kaya tidak beribadah? Fa in qalu nahnu mashghuruna bi amwali wa bil mamlukati, qala lahum fa ayyu mamlakata akbaru min mamlakati Sulaiman. Fa in qalu, kemudian orang-orang kaya itu menjawab, ya, dengan jawaban nahnu masghurun, kami ini disibukkan dengan harta-harta kami, bi amwali, dengan harta benda kami, kemudian wabil mamlakati, dan dengan kerajaan kekuasaan kami. Kemudian kalau Allah subhanahu wa ta'ala membantah lahum, kepada orang-orang kaya tadi, fa'ayyu mamlakati akbaru, apakah kekayaan kalian itu jauh lebih besar daripada kekayaan Nabi Sulaiman? Maka orang kaya itu tidak bisa menjawab. Lihatlah, kata Allah, wahai orang-orang kaya, meskipun Sulaiman itu kaya, ya, bahkan mempunyai kekuasaan yang begitu dahsyat, tetapi Nabi Sulaiman pun tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bantahan orang-orang kaya ketika di dunia. Ditanya oleh Allah, kenapa kalian gak ibadah gitu loh. Kami ini sibuk ya Allah. Contoh Ali aja lah, taruh Ali, ya, doakan sebagai kaya, tapi kaya juga ibadah nantinya. Jangan lagi miskin loh, ngaji rajin, sholat rajin, ke masjid rajin. Udah kaya nggak ke masjid, nggak sholat, nggak ngaji nanti, ya enggak? Sibuk. Kata Allah, wahai orang kaya, kenapa engkau tidak beribadah? Kemudian orang kaya menjawab, kami ini ya Rob sibuk urusin harta benda kami. Kami ini sibuk urusin jabatan kami, sampai-sampai kami lupa kepadamu. Maka dibantah oleh Allah, tidaklah engkau mengetahui wahai orang kaya, apakah kekayaanmu itu jauh lebih besar ketimbang kekayaan Nabi Sulaiman.
Bahkan Nabi Sulaiman meskipun kaya tetap mau sembahyang, tetap mau sholat. Maka kita sering dengarkan kan sholawatan apa tuh? Nabi Sulaiman kaya tetap mau sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tetap mau sembahyang. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashab iman qad wahada wa ali wal ashab iman qad wahada. Ya, betapa besarnya ya nilai-nilai yang Allah berikan keagungan kepada Nabi Sulaiman, sampai-sampai Nabi Sulaiman itu menjadi raja, menjadi orang kaya, bahkan semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Jangankan manusia, jin, setan semua juga tunduk gitu. Tapi tetap Nabi Sulaiman ibadah kepada Allah. Oleh karenanya jangan sampai dengan kita diberikan kekayaan oleh Allah kita lupa akan ibadah kita kepada Allah. Berulang kali Allah menyampaikan kepada kita, memberikan warning ya, memberikan peringatan. Dalam Al-Quran surah Al-Munafikun itu kan jelas. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Tuh kita dipanggil, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat iman ini kan menandakan siapa saja orangnya, baik laki-laki maupun perempuan, yang ngaku iman aja kepada Allah dipanggil oleh Allah. Janganlah harta kalian ya, anak-anak kalian menjadikan kalian lupa zikir kepada Allah. Kalimat zikir ini bukan la ilaha illallah saja ya. Zikir di sini maksudnya ibadah, termasuk di dalamnya sholat, termasuk di dalamnya ngaji. Ya, itu. Jangan sampai dengan harta kalian diperbudak sehingga kalian lupa kepada Allah, sehingga kalian lupa tentang hak-hak yang harus kalian laksanakan kepada Allah. Kalau kalian demikian, artinya kalian dilalaikan oleh harta kalian, diperbudak oleh harta kalian, diperbudak oleh anak kalian. Dzalikum khairakum in kuntum ya faulaika humul khasirun, maka kalian ini tergolong orang-orang yang merugi, kata Allah tuh.